Oke, kembali bertemu rekan-rekan semua. Sekarang kita akan coba mengisi atau mengentri data hasil kuesioner terkait dengan rumah layak huni. Setelah file aplikasinya itu terdownload, kita ekstrak saja file aplikasinya. Kemudian kita buka untuk file yang bertanda traffic light ini ya, lampu merah hijau ini ya. Kita klik saja 2 kali, kemudian akan tampil halaman entry data. Halaman entry data seperti ini ya. Bagian kiri mungkin rekan-rekan semua sudah paham bahwa ini adalah bagian field atau bagian cell. Kemudian di atas adalah bagian menunya ya, cukup 2-3 icon aja yang kita pakai nantinya. Kemudian ada halaman utama kuesioner ya. Dan halaman entry data ini untuk rumah layak huni. Pertama adalah kursor akan langsung aktif di nomor kuesioner ya. Silahkan saja diurutkan hard copy kuesionernya dari nomor 1 sampai dengan 50 atau berapa kuesioner yang memang ditargetkan di lokasi wilayah rekan-rekan semua. Pertama adalah nomor question, silahkan isi, misalnya mulai kita isi dari nomor 1. Silahkan bisa ketik saja 1 ya. Kemudian kita enter. Jadi nanti setelah kita isi kuesionernya itu nanti akan tampil otomatis di field isian yaitu rumah layak huni ya. Nah, ini kode saja L04, tidak perlu menjadi perhatian rekan-rekan semua. Kemudian di bawahnya adalah skala juga otomatis terisi lingkungan dan subprogram ya, data integrasi. Kemudian untuk provinsi kita tekan tab saja atau enter di keyboard rekan-rekan semua ya. Kita tekan, kemudian di situ ada pilihan provinsi ya, provinsi. Misalnya kita klik saja di situ Maluku misalnya. Nah, kemudian kita di pilihan kabupaten kota sama, kita klik enter ya. Kemudian ada kota aktual ya, kita klik saja ya. Kemudian termasuk nanti akan keluar otomatis sampai dengan desa dan kecamatannya, kelurahan dan kecamatannya. Dan setelah tampil itu juga bukan hanya sampai desa saja, tapi untuk enumnya sendiri atau untuk engineering surveyornya sendiri itu sudah tampil juga ya dengan kode nyata. Kalau nanti ada yang perlu diubah saja ya. Ini sifatnya kalau di data entry ini sifatnya urut. Jadi ini untuk field nomor A5 ini belum terisi, jadi kita isikan dulu ya. Untuk RW misalnya kita isi 04 misalnya. Dan dusun ya, ini opsional saja, bisa di enter ya. Kalau misalnya memang ada RW juga ada dusun di situ tuh bisa dituliskan. Kadang-kadang untuk wilayah tertentu tidak ada RW, hanya adanya dusun ya, di sini diisikan saja 0 ya. Kemudian untuk dusun kita isikan nama dusun tersebut ya. Jadi misalnya kalau sudah ada RW sih ya tidak perlu dusun diisi, tapi kalau ada ya diisikan saja. Kemudian ada pilihan untuk sesuai atau tidak sesuai antara RW ini dengan lokasi sampel yang diterima Bapak Ibu semua, karena sudah ditentukan untuk survei ini sampai dengan RT RW-nya. Kalau RW-nya sudah sesuai ya klik saja di sesuai. Kemudian ke RT, RT-nya RT berapa, disesuaikan juga dengan lokasi sampel yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau memang tidak ada perubahan, misalnya di sini adalah RT 8, memang untuk surveinya itu ditentukan adalah di RT 8 dan RW 4. RT 8 RW 4 dan itu yang sudah sesuai ya dipilih saja sesuai. Kemudian nama kawasan, kalau memang wilayah itu ada di dalam berada di dalam kawasan ya, silahkan ditulis kawasannya, kalau tidak di enter saja. Demikian juga nama BKM ya,
diisikan ya. Nama PKM di sini nanti ya diisikan ya. Kemudian nama penghuni rumah layak huni tersebut. Dalam hal ini adalah kepala rumah tangganya ya. Nah, nanti disebutkan ya. Nah, misalnya bapak siapa disebutkan, misalnya katakanlah Erik atau siapa, pokoknya sebutkan saja, dituliskan. Kemudian alamat blok ini bisa nama juga bisa nomor. Kalau memang nama ya dituliskan blok namanya. Kemudian kalau hanya alamat numerik ya dituliskan, misalnya di sini blok A2 misalnya ya, nanti dituliskan. Kemudian nomornya nomor dari rumah tersebut. Nah, ini misal saja. Kemudian jumlah penerima manfaat ya, jumlah penerima manfaat dari keluarga itu ya. Nah, ya dari keluarga itu ya. Jadi di keluarga itu ada berapa kakak ya, ada berapa. Kalau cuma satu kakak ya tulis saya satu. Kalau misalnya dua kakak ya tulis saja di keluarga itu ada dua kakak. Ada berapa jiwa di keluarga tersebut ya. Nah, misalnya ada 8 jiwa ya, laki-lakinya ada berapa, laki-lakinya ada misalnya laki-lakinya ada 3, perempuannya ada 5 gitu kan. Nah, kemudian tahun pelaksanaan silakan diisi ya. Dan berikutnya adalah waktu pelaksanaan proyek, berapa hari kerja ya, silakan diisikan saja di kolom HOK. Kemudian di enter, di sini sudah ada keterangan petugas yaitu engineer surveyor ya, dan juga kode ES ini kalau memang sudah betul nanti di enter saja ya. Nah, kalau memang ada perubahan nanti di kolom nama dari engineer surveyor ini silahkan diedit, kemudian di enter 2 kali, kemudian tampil halaman inti dari questionnaire ya. Nah, tipikal dari pertanyaan dan jawaban dari questionnaire ini sama sampai dengan nanti kolom terakhir ya, sampai dengan form terakhir, yaitu nanti di sini ada option button, pilihan ya tidak atau mungkin beberapa pilihan lain, dan juga ada keterangan seperti di sini. Misalnya untuk kolom keteraturan bangunan, apakah posisi muka bangunan hunian menghadap jalan, jika iya ya kita pilih saja 1. Kemudian untuk alasan atau catatan ini opsional sebenarnya, hanya kadang-kadang ada beberapa catatan terkait, misal khusus nomor 1 ini misal ada hal yang perlu dicatatkan ya, nanti bisa dicatatkan di sini karena posisi muka bangunan hunian memang menghadap ke jalan, tetapi mungkin ada catatan penting dari bangunan ini ya, itu nanti bisa dituliskan di sini ya, misalnya agak serong atau gimana gitu kan. Nah, itu juga bisa dituliskan. Ini sifatnya opsional catatan-catatan ini. Jadi kalau memang nggak ada isian ya nanti bisa dilanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Nah, sampai dengan nanti pertanyaan terakhir ya. Nah, sampai kemudian ini kolom kedua adalah terkait dengan Aladin, atap, dinding, dan lantai. Ini juga masih option ya. Kalau ada nanti pilihan 1 sampai 7, maka kolom lainnya ini yang harus diisi itu tidak perlu atau di skip. Tapi kalau nanti ada lainnya, maka lainnya itu perlu disebutkan di sini apa ya. Nah, jadi bahan bangunan utama atap itu apa, selain disebutkan dari pilihan nomor 1 sampai dengan 7 nanti disebutkan di sini, nanti diketikkan atau dituliskan saja. Kemudian untuk kolom catatan juga kalau memang penting ya nanti diisikan di sini. Demikian seterusnya sampai pertanyaan terakhir
ya, sampai pertanyaan terakhir selesai. Ya, ketika selesai dan kita klik yes, kita bisa menambahkan melalui icon ini untuk menambahkan kuesioner seterusnya, ya, sampai dengan 50 kuesioner atau berapa yang memang ditargetkan di wilayah rekan-rekan semua. Demikian kurang lebihnya untuk pengisian terkait dengan observasi kualitas layak huni